teman-teman, sebelumnya saya minta maaf yang dalamnya karena baru kali ini saya bisa bikin video klarifikasi. Lebih tepatnya sih ini cerita saya sih pas kejadian kemarin. Soalnya mohon maaf karena sampai 1 bulan ini lebih sih 1 bulan lebih baru bisa bikin. Soalnya kemarin saya berharap teman-teman saya itu bisa kumpul semua dan bikin video bareng-bareng. Ternyata setelah saya tunggu-tunggu ternyata nggak bisa ketemu momen itu. Jadi mau nggak mau saya bikin ini sendiri, nggak apa-apa. Terus juga sebelum saya mau bikin video ini, saya juga udah minta izin sama pihak keluarga kalau mau bikin video klarifikasi ini. Ini hanya sekedar cerita saya yang saya alamin kemarin waktu pendakian. Jadi silahkan kalian mau berasumsi saya itu seperti apa, itu hak kalian. Tapi yang jelas di sini saya akan bercerita kejadian aslinya kemarin yang saya alami dan teman-teman temuin di Gunung Lawu kemarin. Oke, dan langsung saja. Sebelum saya bercerita kejadian kemarin, kalian bisa lihat dulu video ini. Kalian tetap lihat dulu video ini, baru nanti saya akan ceritakan bagaimana kronologinya kejadian kemarin. Mudi, sampean cangkem mudi, sampean cangkem mudi. Rencana kita 6. Berarti ngkem ngene kabeh. Boten ngene anu bentuk mantap. Pacara, tapi nggak tahu. Biarkan. Guys, semoga ini bukan orang yang kemarin. Soalnya ada info katanya ada orang yang jatuh lalu meninggal. Dan ini bapaknya tadi yang melihat. Ini kita menuju tempat yang kemarin. Semoga rasa aku tambah gak enak. Iya. Kalau rasa kapten baru bisa menjalan. Jatuhnya jauh, Pak.
tebing sana kurang lebih. Itu kemarin. Oh iya pak, Iya. oh iya benar. Ih, kok sampai kayak gitu ya? Sempat apa jenisnya? Kula sempat berpapasan di sana di bawah. Ngobrol. Bentar, Dari mana? dia dari Kemuning. Kemudian. Kemuning itu bawah pak. Berarti lewat pos itu. Iya dia lewat Ceto. Enggak maksudnya alamatnya mana? Ya cuma sebatas dia jawab Kemuning gitu aja pak. Katanya temannya bertuju. Alah lunyu sepatuku. Wani mau dulu nih. Kok anu sampean wae. Lunyu sendalku. Kan punya HP. Nggih, udah pak. Wah, tapi lunyu gitu. Dek paling liwat tanah. Wah, aku sama plastik nanti. Lunyu deh. Iya itu bener orangnya yang kemarin guys. Kemarin pas saya naik sampai luka gini ya pak ya. Alhamdulillah. Ini berarti ketemu sampan posisi di mana? Di bawah sana pak, di bawah tebing sana. Arah jalur Ceto. Dia bilangnya lewat Ceto tapi nggak tahu. Soalnya kalau Kemuning emang sebelah sananya Ceto pak. Bangsa apa pak? Om, tolong ke ini tendaku di bawah apa yang deket shelter ada ininya flashlight hijau. Suruh mintain ini apa hamok. Itu Mas belakang. Hah? Yang mana? Nggon tendaku sing samping shelter toh. Ngisormu kan ono sing flashlight hijau. Heeh. Pokoknya samping shelter ono flashlight hijau. Bengok Kamerun ngono, kon jipoke iku. Kamerun, hamok saka Semarang. Pas meninggal. Hamuk. Komunikasi ya susah. Cara yang Iya. Dalam? Nggih. Tas saya nonton video ini gian lau ingku wingi. lewat Ceto berarti. Soalnya tingkai wingi ki kula nggih curiga ngopo ngoten lho. Jadi ketemu sampan sendiri. Nggih sendiri, Pak. Sepatu bawa kemarin. Dalam? Sepatu. Boten nggih namung ngoten niku kaos kaki setunggal ngoten niku. Ini nggih? Nggih. Wingi pas ketemu pertama nih. Kaki cuma itu juga. Dalam? Kaos kaki nih. Nggih ngoten tok. Yang satunya enggak bawa juga. Boten namung ngoten niku. Ya Allah. Kemuning beriku. Wingi kula tanglet iki turene tiang 7. Terus kula tanglet ilang kemudi ya. Mboten kan engko bengi Bali ngoten. Bisa juga dia dengan bunuh-bunuh. Tapi ndek niki Komentar iya tuh. dalam Dia bilang bertuju kan cuma
katanya. Nggih, mungkin nggih damel niku ya. Mungkin nanti nama-namanya kan. Nggih enten mriku. Wong pas kula minggah niku ndekne niku sempet beto jaket kalih kaos. Jaketnya warna? Jakete abang kalih ireng. Jakete abang dalemane ireng yen mboten itu. Niku ki damel niku, napa niku? Metek kayu niki lho, wit niki. Terus klambine dilepas langsung. Lu tau tengir iki Mas? Tadi. Terus? Kemarin yo enggak pakai baju kayak gini. Nggih. Kula nggih sempat niku nanggur lendekne kelepas niku. Turene, "Lah ngopo Mas kok iku sireh ajeng kula seneni." Wong metik apa? Negori wit ngeten niku terus dibopong kaya bayi ku mak suwar. Tak kira kan bopong napa. Lah napa Mas nggih apa aku? Iku ngomongi si mbokku apa-apa ngoten. Ben ora adem Mas ngoten nih. Pokoknya ndekne ki bar kaya nyeluki napa ngoten niku. Kuabute langsung buanter niku. Biasanya lawu. Kemarin kan ditinggal rada mbrebah. Nggih. Biasanya njaluk kan. Nggih. Iki sing mbrebah. Iku narung didone ya sing mbrebah. Orang ketemu. Dalem? Sita orang ketemu, siapa? Nggih. Ini nggak Dalem. dikukup 2 jam. Nggih. Bantuan. Nah, komunikasi susah so. Nggih. Adanya kan kayak gini. Nah, jadi sebelum kalian nonton kilasan ini tadi ke ini kan langsung di titik pertemuan saya. Nah, kalau kalian lihat dari awal saya dari party 1 kita jalan dari awal, kenapa saya berpikiran saya nggak mengajak kalian buat apa ya masuk sugesti saya, tapi ini yang saya rasain kemarin. Terus yang jadi waktu kita habis ngambil apa tuh formulir lah buat pendaftaran registrasi kan, terus dari situ kan kita ke kumpulin ke teman-teman. Nah, sebelum saya nyamperin teman-teman lagi itu namanya saya tuh ngelewatin ini. Mungkin di situ tuh emang dari sebelumnya saya udah baca berita kalau memang Gunung Lawu sendiri itu sering buat ritual. Jadi kenapa aku pikirannya anggapannya tuh seperti itu. Nah, terus setelah kita registrasi Simaksi udah siapin semuanya, lalu baru kita doa bersama buat perjalanan naik. Nah, ini kita itu naik hari Sabtu itu sekitar jam 11-an kita mulai jalan dari base camp. Nah, terus dari base camp kita jalan sampai pos 1, terus sampai pos 2. Nah, di pos 2 sini kita tuh udah mulai ketahuan mana yang jalannya cepet sama yang jalannya lambat. Jadi akhirnya saya pisahin di sini itu setelah kita isoma kan di situ. Nah, di situ tuh akhirnya aku dibagi jadi 2 kelompok. Di situ terus akhirnya yang jalannya lebih cepat kita suruh duluan, dan jalannya yang lambat itu bareng sama saya di belakang. Akhirnya udah setelah kita juga udah selesai istirahat, nah terus kita tuh jalan lagi.
Nah, kata teman saya yang rombongan pertama itu sampai di pos 3 itu sekitar maghrib mereka udah sampai. Tapi yang rombongan saya itu baru habis pos Bayangan. Nah itu tuh udah ketemu maghrib, akhirnya ketemu malam kan kita. Nah kenapa kita yang rombongan terakhir itu sampai di pos 3 itu udah jam 10 malam. Nah ada di situ pun juga temen yang saya ada yang hipo waktu bareng yang rombongan yang pertama kan. Nah, terus tapi udah ditangani sama teman-teman yang pertama kan. Nah udah gitu di situ tuh target kita emang dari awal kita ngecampnya di pos 4, tapi teman-teman dapat info kalau di pos 4 itu udah penuh. Akhirnya kita buka tenda di situ. Nah dari situ, di situ pun aku debat dulu tuh sama temen aku si John, karena di situ tuh si John ngotot kalau pengen diriin tenda di pos 4. Sedangkan kiraku kalau di pos 4 udah penuh, takutnya malah kalau kita maksain ke sana malah nggak ada tempat, malah ntar jadi ini sendiri kan, jadi masalah. Akhirnya aku bujuk si John tuh. Nah, aku udah bujuk si John, akhirnya mau dia diriin tenda di situ. Ya udah, akhirnya kita sepakat buat diriin tenda di situ. Masalah kita pagi mau summit atau enggak kita bicarain besok pagi, kayaknya gitu, karena udah pada kelelahan. Nah udah gitu si John tuh mau ngajak aku bikin kopi sama mie, tapi aku udah keburu ini dulu, badanku udah menggigil. Di sisi lain tadi udah tinggal sisa tenaga, akhirnya besok pagi aja kalau mau ini. Akhirnya aku pun di sini masuk tenda, sampai jam berapa itu aku nggak bisa tidur soalnya kedinginan kan, karena SB aku sendiri aku kasih temen aku yang lagi kena hipo. Akhirnya aku untungnya masih bawa selimut di situ, jadi aku pakai selimut buat di tenda itu. Lalu akhirnya tengah malam tuh aku dengar orang-orang teriak, katanya rombongan yang dari Magelang itu tuh ada yang hipo juga, yang cewek namanya Fanny loh. Nah itu tuh hipo terus, tapi udah ditangani sama teman-teman yang dari Magelang sama si John. Akhirnya di situ tuh aku ya nggak keluar tenda, aku emang bener-bener nggak keluar tenda. Soalnya badan aku sendiri udah menggigil itu. Akhirnya dari situ aku paksain buat tidur, akhirnya aku bisa tidur. Terus bangun-bangun pagi. Nah setelah pagi kita bikin sarapan, nyemil-nyemil di situ bikin kopi. Akhirnya teman-teman pada ngumpul, ngerencanain pada mau summit apa enggak. Ternyata di situ kan ketemu sama rombongan yang dari Pati, kan udah duluan sampai situ. Nah akhirnya situ kita ini ada yang summit enggak, ternyata nggak ada yang summit. Nah udah itu ya udah akhirnya, tapi setelah sarapan selesai jadi kan gak ada yang summit. Akhirnya kan kita pun bikin sarapan terus briefing lagi di situ, gimana mau iniin apa enggak. Kan kita itu naik 13 orang kan, 13 orang tuh awalnya, terus gabungan barengan sama rombongan Magelang sama Temanggung. Terus ya emang yang rombongan yang dari Pati itu udah duluan kan, kita ketemunya udah di pos 3. Nah yang itu setelah itu kita briefing, ternyata rencananya
kita pada turun. Terus di situ tuh entah kenapa yang ini udah temen-temen udah pada sepakat kalau kita mau turun, tapi di situ entah kenapa aku tuh apa ya, nanyain lagi ke temen-temen yang lain mau naik enggak. Nah di situ tuh kuncinya di Hanifa. Nah di situ terus aku nanyain Hanifa, masih Putri, gimana mau ngelanjutin enggak, kalau ngelanjutin kita nambah semalam lagi. Akhirnya pada ini sih setuju kalau kita naik lagi, tapi yang 3 orang, yang Mbak Rahma, terus Kak Yadi sama Kak Linda itu turun soalnya karena kerjaan kan, tapi yang 10 itu tetap naik. Nah akhirnya kita pun sepakat naik. Akhirnya kita packing setelah sarapan. Nah, terus di situ tuh ternyata yang teman-teman dari teman Magelang sama Pati sama Linda sendiri udah stok airnya pada habis. Nah kebetulan kan di situ di carrierku kan air emang belum aku keluarin kan. Ya udah, yang satu trigen yang dibawa Putri doang itu yang kepake, yang sisanya yang di tasku itu masih utuh. Nah itu tuh habis itu aku total sama airnya yang di Cameron sama si John. Nah ternyata masih cukup kalau buat semalam lagi. Nah akhirnya ya udah, pikir aku kalau logistik cukup ya udah kita lanjut. Terus kebetulan di situ sisa-sisa logistiknya sayuran yang dari teman-teman Pati itu digabungin sama aku minta gas yang temen dari Magelang tuh, itu mintain gas 1, akhirnya kan cukup lah. Terus di situ lagi aku nemu beras sekitar 2 liter kali, cukup lah aku pikir, tambah buat ini tambahan logistik kan. Ya udah di situ kan makanya aku mantep kalau buat lanjut lagi. Ya akhirnya situ sepakat udah ini. Terus akhirnya tadi yang teman-teman dari Pati, Magelang sama Yudi kan ini kan Purwodadi kan pada kekurangan air. Akhirnya aku kasih tuh yang dari Magelang 1 botol, Pati 1 botol, terus Purwodadi aku kasih 1 botol. Akhirnya 3 botol gede itu aku kasih satu-satu. Nah udah ini, tapi kan kita masih cukup kan, yang orang di carrier aku aja masih ada. Tadinya kan aku bawa 12 botol kan yang di carrier tuh, terus aku begini itu masih sekitar 8 botol, terus tambah lagi yang di Cameron sama si John masih cukup kan. Ya udah baru itu mereka turun. Nah setelah mereka turun kita berdoa bersama, terus lanjut tuh perjalanan lagi. Nah di situ kan emang banyak kan itu barengan pas buat kita naik. Memang orang-orang ini yang naik bukan cuma rombongan saya doang. Sebelumnya aja bahkan udah ada yang naik di sini. Nah di situ udah kita lanjut naik itu, tapi sekitar 15 menitan kita jalan dari pos 3 itu tuh aku Tenden. Jadi Ketenden itu ya, kemarin aku bilang Ketenden itu apa kalau kalian nanya itu. Nah Ketenden itu aku kayak kejatuhan kayak kejatuhan orang tuh, tapi habis itu aku nggak sadar. Jadi kayak kejatuhan sesuatu lah. Habis itu aku nggak sadar, tapi kata temen aku tuh pingsan. Habis itu ketika teman-teman bawah mau nyadarin aku, tiba-tiba aku tuh bangun terus lari. Nah aku lari terus dikejar tuh sama temen aku si Turkamun sama si John. Aku lari terus aku berhenti di depan batu.
Nah, depan batu di situ. Setelah aku udah ngerasa sadar di situ, aku tuh depan aku tuh ada sosok kakek-kakek. Nah, kakek-kakek itu bilang, kalau suruh jagain teman-teman kamu, jangan sembarangan bicara di sini wilayah aku. Kakek tuh bilang gitu. Terus aku nanya, lah saya boleh lewat di sini enggak? Kalau enggak boleh, ya saya teman-teman akan turun. Tapi kalau boleh, ya udah kami lanjut lagi. Silakan lanjut. Yang penting jagain teman-teman kamu dan bilangin jangan sembarangan ngucap kata-kata yang nggak sopan gitulah. Nah, itu udah aku mau berdiri itu ternyata di samping aku ada si John sama Turhamun. Ada gitu, terus aku nanya di situ, sebelum aku bangun ya, itu kakek-kakek itu sosok itu udah hilang. Nah pas aku mau berdiri itu ternyata di samping aku ada Turhamun sama si John kan. Nah di situ aku nanya, lah teman-teman yang lain mana? Itu di belakang mas. Ya udah ayo samperin aku. Nah udah aku mau nyamperin itu, si John tuh nanya, kenapa mas? Gak apa-apa, aku bilang gitu kan. Ya udah, terus aku nyamperin teman-teman, terus aku bilangin kejadian itu tadi. Yang penting jangan sembarangan bicara kayak gitu kan, aku bilang. Terus ya udah kita lanjut lagi. Nah di situ kita lanjut. Nah itu kan aku baru bikin lagi video di situ kan. Nah di situ kan aku ngomong kalau tadi ada sesuatu gitu kan. Nah udah kita jalan dan sampailah kita di pos 4. Sebelum sampai pos 4 kita tuh ketemu yang rombongan dari Surabaya dulu, yang 2 orang yang tadi summit itu 2 orang. Di situ ngobrol bentar, akhirnya kita pamitan, terus kita naik sampai pos 4. Yang awalnya di pos 4 itu masih ramai banget, masih banyak yang ngecamp. Terus sampai kita istirahat bikin kopi aja di situ dulu, itu lama, sejaman ada itu orang sampai di situ tuh bener-bener nggak ada orang lagi, istilah kata nggak ada, yang tendanya udah bersih semua di situ. Nah, terus ketemu yang rombongan waktu di pos 2 itu kita sholat bareng kan. Nah di situ mereka turun. Nah kita tuh emang rombongan terakhir yang naik itu. Ya udah, itu orang itu sekitar 2:30 kali kurang lebih. Nah dari pos 4 itu. Nah udah kita lanjut jalan. Nah sebelum kita sampai, pokoknya ya habis pertigaan Geger Boy, pertigaan Cemoro Kandang sama jalur tambak. Itu tuh simpangan antara jalur tambak sama Cemoro Kandang. Nah di situ tuh saya udah ini dulu adu argumen sama si John. Kalau aku liatin di peta, kalau si John tuh bilang kalau ini tuh ada jalur terabas, jalur motong lah, antara sebelum pos 5 itu. Nah di situ kan akhirnya dua argumen. Ya udah, kalau ada yang jalan motong, kenapa harus yang muter? Soalnya teman-teman kan udah pada kelelahan gitu tuh, aku bilang. Ya udah, akhirnya ya udah kita samperin dulu teman-teman yang ada di depan. Kan Cameron kan sama temen-temen yang di depan. Soalnya yang di belakang tuh aku, si John sama si Turhamun. Nah udah itu udah kita kejar situ Cameron. Habis ketemu itu kita ngobrol lagi di situ. Akhirnya yang awalnya Cameron nggak mau, bener-bener nggak mau buat lewat Geger Boyo. Pokoknya firasatnya dia juga udah nggak enak buat lewat situ. Entah kenapa aku tuh ngotot buat lewat situ.
Nah di situ mulailah akhirnya itu Kamerun tuh akhirnya mau buat lewat situ liatin temen-temen. Aku temen-temen udah pada kelelahan, kalau kita maksain buat muter lagi kasihan mereka aku bilang. Nah di sini kan kalian bisa lihat mereka udah pada kelelahan, akhirnya sepakat tuh kita buat lewat Gigirboyo. Nah setelah kita itu lewat situ antara pertigaan pos 5 sama Gigirboyo kan udah kita akhirnya lewat Gigirboyo. Nah dari situ kita jalan-jalan setelah ketemu tanjakan banget pokoknya, jalannya terjal mulai nanjak tutup kita udah mulai pelan-pelan tuh di situ. Nah setelah kita jalan itu tuh angin masih biasa aja di situ, nggak sekencang ini, nggak kenceng-kenceng banget lah pokoknya ya, ada angin cuma sekilasan gitu. Nah setelah temen-temen kan aku masih tetap di belakang kan sama si Tohamu sama si John. Nah ketika temen-temen udah pada naik tuh kelihatan tuh ada orang yang pakai jaket merah sama celana panjang hitam. Nah di situ dia tuh lagi ngadep ke tebing. Aku kan cuma ngeliat sekilas ya dari bawah, emang belum ya masih satu pandangan aku lah, sepandangan mata. Nah di situ kan dia tuh lagi ini apa namanya siul. Jadi sebelum dia siul itu kan nggak ada angin. Nah ketika dia siul sama adep tebing itu angin sama kabut tuh datang. Nah tapi ketika dia berhenti, badannya tuh ikut berhenti. Begitu terus dia tepuk tangan kayak manggil orang gitu, ambil teriak gitu, terus datang lagi tuh kabut. Nah di situ kan teman-teman udah mulai ini, soalnya sampai apa ya, teman-teman udah sampai pada kabur. Orang aku bawa carrier aja, saking kencengnya angin itu bisa giwangan kanan kiri gini, saking kencengnya angin. Nah di situ kan tambah ini lagi kan, teman-teman pada ini, yuk akhirnya tadinya mau pada istirahat di situ, terus aku suruh buat dicari tempat yang rata gitu, yang datar buat istirahat. Di sini nggak recommended lah buat istirahat, apalagi sebelah kanan kan jurang kan, anginnya kayak gini ya. Nah udah gitu udah teman-teman pada jalan kan naik lagi. Nah teman-teman baru mau naik tuh orang yang di atas lari ke bawah lari kenceng banget loh. Nah udah gitu dia lari turun langsung, kan aku di situ nggak videoin full, dia tuh langsung turun nyabut pohon cantigi. Pohon cantigi itu gak kecil, bukan batang loh, aku bilang pohonnya segini nih kurang lebih itu tuh dicabut. Itu nyabutnya bukan kayak kita matahin batang, enggak loh, kayak dia tuh nyabut rumput dengan entengnya itu dia nyabut. Nah di situ aku udah pikir aku udah nggak ini lagi. Yang tadinya aku mau deketin dia tuh mau marah, itu hilang rasa amarahku. Yang tadinya mau marah tuh hilang. Terus di situ aku nanya, malah yang tadinya aku mau marah nggak jadi, malah aku balik nanya, naik dari mana mas? Dari Cetong. Tapi entah dia dengarnya kayak gimana ya, aku nanyanya seperti itu. Nah terus itu mau buat apa? Nah aku sambil nanya gini nih, dia tuh melepas baju terus lepas kaosnya buat bungkus pohon itu. Nah terus dia jawab kan, kan tadi aku nanya kalau itu buat apa. Terus dia bilang kalau biar nggak kedinginan itu meluk pohon cantigi ini mah, kata si Mbok biar nggak kedinginan itu meluk pohon cantigi ini mas, kayak gitu. Nah Mbok yang dimaksud itu siapa ya aku nggak tahu,
pikir aku cuma kayak gitu kemarin yang aku tanyain. Nah udah gitu aku baru mau noleh, dia tuh udah lari ke atas. Nah kan disitu aku nggak videoin full, aku jeda-jeda soalnya apa ya, yang pas aku bertanya pertama ini emang nggak aku videoin, aku udah fokus amanah, mau tadinya mau marahin itu nggak jadi. Udah itu teman-teman kan naik, dia naik, teman-teman kan pada ngeliatin itu, liatin kan. Nah di situ masih fokus ke sama orang itu yang bopong pohon itu. Orang sekilas aku liatin kayak bopong bayi seperti ini. Nah udah gitu ya udah, teman-teman kan ya udah ada yang di atas kan, itu tuh makin inilah intinya dengan kelakuan dia seperti itu tuh udah ya emang kita ngerasa janggal di situ. Tapi emang apa ya, rasa kita buat pengen kepo lagi tuh nggak bertahan lama di situ, sampai hilang malahan kalau aku bilang. Nah di situ entah kenapa di situ temen-temen aku nggak ada yang berani nanya. Nah di situ terus aku jalan lagi naik kan. Nah jalan naik, terus aku nanyain lagi kan di situ. Nah ini kalian bisa lihat ini di videonya ini. Nah kan kenapa aku berpikiranku sugesti aku tuh kalau dia lagi ritual dari kejadian yang dia lakuin tadi, entah itu anginnya sengaja apa ya, emang kebetulan atau emang itu kayak sengaja dipanggil, aku tuh nggak tahu. Aku mikirnya kayak gitu, orang lagi ritual emang di situ sendiri emang sering buat orang kayak gitu loh, lelakon kalau orang Jawa itu kayak gitu. Nah di situ aku tanyain, di situ masih normal, jawabnya juga masih ini, dia ada temen. Terus kalau dia nanti malam mau pulang, itu kan masih masuk logika aku semua. Emang iya aku curiga ketika melihat dia hanya pakai kaos kaki satu, kok nggak pakai sepatu kayak gitu. Nah tapi di situ ketika aku mau nanya lebih lama lagi di situ, itu tuh aku kan berdiri di sampingan kan sama dia. Itu tuh ada bisikan kenceng banget, itu berkali-kali bisikanku kayak nempel di telinga aku, tolong pergi dari sini kayak gitu. Itu berkali-kali, bukan sekali dua kali. Nah tapi itu dalam bahasa Jawa, jadi kayak dia bilangin aku, tolong mas, lunga saka kene. Kalau bahasa Indonesianya ya itu, tolong pergi dari sini mas. Ya udah dari situ aku udah nggak ada ini lagi. Ya udah aku emang kalau emang dia lagi menjalani sesuatu ya udah aku nggak mau ganggu, pikir aku kayak gitu. Nah habis itu kan udah aku pergi dari situ kan, aku pergi dari situ. Tapi aku rasanya tuh masih pengen ini lagi, apa ya, nanya lagi apa yang dia lakuin. Nah makanya di situ aku duduk lagi kan, aku duduk lagi masih merhatiin dia. Tapi aku pikir-pikir lagi, orang aku aja nggak boleh di situ, kalau aku ini malah takutnya aku ngeganggu gitu loh. Ya udah akhirnya apa pikiran teman-teman aku yang udah pada di depan, orang udah pada kelelahan, ya udah gimana caranya aku bisa diriin tenda dulu buat teman-teman kan. Ya udah akhirnya udah aku tinggalin dari situ. Di situ tuh terus gitu loh, terus aku pergi dari situ.